kasih untuk sharing pengalaman hidup sekaligus juga pengalaman keyakinan dalam menghadapi baik suka maupun duka dalam kehidupan ini. Satu hal yang pasti dari sharing itu tadi bahwa ternyata hidup ini kan tidak mulus begitu saja jalannya. Jadi ada tantangan. Tetapi yang meneguhkan ialah bahwa dalam menghadapi tantangan itu terutama berkaitan dengan hidup berkeluarga, suami istri, baik Pak Putut maupun Pak Rudi beserta Ibu, mereka menghadapinya bersama. Hingga beban kehidupan itu tidak ditanggung sendiri, tetapi itu diterima bersama, dihadapi bersama. Saya kira dalam tataran kita sebagai manusia, memang kebersamaan dalam menghadapi persoalan hidup itu amat penting, apalagi dalam konteks hidup sebagai suami istri. Tetapi mereka juga menghadapi apa yang tadi dialami itu ya mengandalkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan itulah kekuatan kita, bahwa memang kita tidak mampu untuk mengatasi semua persoalan hidup. Masing-masing kita punya pengalaman itu. Saya pribadi juga pernah mengalami hal yang saya merasa bahwa ya saya tidak bisa mengatasi itu. Lalu kemana saya harus mencari tumpuan? Ya, itu kepada Tuhan. Dan dari pengalaman itu seperti tadi disampaikan, ya kita diringankan. Walaupun tidak langsung berubah segalanya, tapi kita punya kekuatan lain yang kita peroleh dari Tuhan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ternyata Tuhan yang kita imani, Tuhan yang Anda imani, yang saya imani, itu adalah Tuhan yang tidak diam. Dia tetap memberi perhatian kepada kita. Yang penting ialah dalam hal ini kita terus-menerus berkomunikasi dengan Dia, mendengarkan Dia. Hal lain yang juga tadi diungkapkan dari pengalaman ini ialah bahwa perjalanan hidup keluarga kita yang beriman itu tidak pernah lepas dari relasi kita dengan Tuhan. Maka hemat saya apa yang diajarkan oleh gereja, menurut saya misalnya kita harus berdoa dan berdoa terus-menerus. Sebenarnya itu menjawab kebutuhan kemanusiaan kita. Jadi sebenarnya itu datang dari dalam diri kita sebagai manusia. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, pun mengandalkan sesama manusia. Rupanya ada batasnya. Dan disitulah kita menemukan Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang berjalan bersama kita. Dan yang terakhir, saya kira terima kasih untuk keyakinan kita dalam mengikuti ajaran Tuhan di hadapan tawaran-tawaran dunia masa kini. Dunia masa kini itu misalnya movement child free, kadang-kadang kan itu muncul karena orang mau bebas dari macam-macam kerepotan karena mengurus orang lain. Jadi bukan karena suatu alasan yang mulia, tapi sepertinya alasan selfishness.
Dan itu memang kecenderungan dunia. Dan terima kasih untuk kesaksian Anda sekalian meyakini bahwa inilah ajaran Tuhan yang mengajak kita untuk tidak selfishness, tapi kita memberi kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang selalu mau memberi dirinya untuk cintanya kepada kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai peneguhan bagi kita. Dan mungkin terakhir itu berkaitan dengan apa yang juga diyakinkan oleh Paus kita sekarang. Dia mengatakan bahwa modus vivendi dan modus operandinya orang Katolik ialah sinodal. Jadi gereja sinodal, gereja berjalan bersama. Jadi modus vivendi kan artinya cara hidup. Hidup kita itu tidak bisa sendirian. Jadi hidup keluarga, pilihan hidup berkeluarga itu adalah modus vivendi-nya gereja kita mengikuti Kristus itu. Dan modus operandinya artinya cara kita bekerja. Cara kita bekerja dalam keluarga juga, ya kita berusaha untuk bekerja bersama. Dalam hal apapun. Ini apalagi dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin.